semangat. Ya, Miss bisa lihat bahwa kalian sudah mengerjakan tugas kalian dengan penuh ketaatan, dan Miss yakin tidak hanya 1-2 anak saja yang bisa melakukan ketaatan, melainkan semua siswa kelas 7 bisa melakukan ketaatan, mengerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia, sama-sama kita akan belajar. Miss minta kalian siapkan buku cetak kalian. Miss minta nanti kalian menyimak dengan baik. Kita masuk dalam bab 2 dengan judul berkreasi dalam cerita imajinasi. Tugas kalian hari ini ada 3 ya nak. Yang pertama, baca buku cetak. Lalu stabilo bagian-bagian penting dalam buku cetak. Selanjutnya kalian rangkum materi hari ini di buku catatan kalian. Ayo kita masuk ke bagian subbab B dan yang C. Kita mulai dari subbab bagian B ya anak-anak. Menceritakan kembali isi teks narasi. Hal yang perlu diperhatikan saat akan menceritakan kembali isi sebuah cerita yaitu kamu akan berposisi menjadi pencerita atau orang ketiga. Isi dan alur cerita harus sesuai dengan teks aslinya. Kalimat hendaknya yang runut dan mudah dipahami oleh pendengar. Langkah-langkah yang kamu lakukan untuk menceritakan kembali cerita imajinasi yaitu 1. Membaca cerita imajinasi tersebut dengan seksama. 2. Mencatat hal-hal penting sesuai dengan urutan atau kronologi cerita. 3. Mengembangkan hal-hal penting tersebut menjadi sebuah narasi baru. Ayo kita latihan menceritakan kembali cerita imajinasi. Caranya baca dulu cerita di halaman 43. Kalau sudah, baca hal penting dari cerita tersebut di halaman 52. Nah, di bawahnya sudah ada cerita baru ya nak, sesuai dengan cerita aslinya. Begitulah contohnya. Nah, begitulah caranya ya anak-anak. Baca, tentukan hal-hal penting, lalu buat simpulan. Semoga setelah mengikuti langkah tadi, kalian sudah paham bagaimana membuat simpulan. Sekarang kita masuk ke bagian C, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan. Menelaah itu apa sih? Ya, artinya sama dengan mengkaji atau melakukan kegiatan meneliti setelah mengamati objek. Bagaimana ya struktur cerita imajinasi? Sudah pernah Miss jelaskan pada subbab bagian A sebelumnya. Good, terdiri dari orientasi, komplikasi, dan juga resolusi. Orientasi itu bagian awal, merupakan tahap pengenalan. Sementara komplikasi, bagian cerita saat tokoh sudah mengalami konflik atau problem. Sedangkan resolusi, bagian peleraian ataupun penyelesaian. Ayo kita coba menelaah struktur cerita imajinasi. Pertama, kalian baca cerita di halaman 55. Di situ sudah ada strukturnya. Perhatikan baik-baik ya. Ada judul, lalu paragraf pertama itu orientasi. Paragraf 2-6 itu berupa komplikasi. Sedangkan paragraf terakhir, yaitu paragraf 7, resolusi. Semoga kalian sudah memahami strukturnya ya nak. Oke, selanjutnya kita akan bahas ciri kebahasaan cerita imajinasi. Yang pertama ada konjungsi urutan waktu. Contohnya, kemudian, seketika, tiba-tiba. Sementara itu, lalu, selama, bersamaan. Selanjutnya, akhirnya, dan lain-lain. Yang kedua ada kata ganti. Ada 3 jenis. 3 jenis yang biasa muncul yaitu kata ganti orang, penunjuk, dan penanya. Kata ganti orang contohnya kau, ku, aku, kamu. Kalau kata ganti penunjuk misalnya itu, ini, tersebut. Sedangkan kata ganti penanya misalnya apa, yang mana. Ciri yang ketiga yaitu kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Contoh kalimat langsung dan tidak langsung bisa kalian baca di halaman 57. Contoh lainnya sebagai berikut. Contoh kalimat langsung.
Apa yang kau lihat? Kata seorang kakek mencoba memberi simpati. Nah, kalimat itu kalau mau diubah menjadi kalimat tidak langsung bentuknya menjadi seorang kakek mencoba memberi simpati dengan bertanya tentang apa yang dia lihat. Paham ya anak-anak perbedaan kalimat langsung dan tidak langsung? Miss kasih latihan nih, coba kamu ubah kalimat langsung ini. Siapa namamu? Kata nenek itu kepadaku. Kalau diubah menjadi kalimat tidak langsung, menjadi seperti apa? Ayo, kalian coba sendiri ya. Ayo Miss tunggu sekarang. Yah, good. Jadinya nenek itu menanyakan namaku. Atau bisa juga nenek itu bertanya tentang namaku. Mudah bukan? Semoga kalian tahu sekarang perbedaan keduanya. Sering berlatih ya nak, coba kalian buat sendiri kalimat langsung dan tak langsung. Selanjutnya, coba kita telaah sama-sama kata ganti dan konjungsi waktu pada teks berikut ini. Dibaca sungguh-sungguh ya. Ayo Miss tunggu, tentukan ya. Mana kata ganti dan konjungsi waktunya. Kalau mau lebih jelas kalian bisa lihat di halaman 55 di buku cetak kalian. Sudah nak? Oke kalau begitu mari kita cek sama-sama. Nah jadi konjungsi waktunya ada kata selama. Ada juga kata tadi. Sedangkan kata gantinya yang berjenis kata ganti orang ada kata dia. Sedangkan kata ganti penanyanya ada kata apa. Bagaimana anak-anak? Sudah paham bagaimana cara menelaahnya? Miss berharap kalian sering-sering latihan ya nak di rumah. Oke, sekian dulu pembelajaran bahasa untuk hari ini. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan, dan tetap berdoa untuk negara dan keluarga kita ya nak. Sampai jumpa lain waktu. See you.